Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 6075-6078. Gunung Suci. Kota Abadi Giok, Istana Abadi Giok. Saat ini musim semi, dan bunga persik bermekaran di seluruh kota, kelopak merah muda berjatuhan seperti hujan. Rania, mengenakan pakaian putih, berdiri sendirian di puncak menara pengamatan tertinggi di istana, menatap langit, matanya dipenuhi antisipasi dan kegelisahan. Sejak Dev meninggalkan kota Abadi Giok, hatinya dipenuhi kekhawatiran. Meskipun ayahnya, Wainwright Yu, telah mengatakan kepadanya bahwa Dev selamat dan sehat, dia tidak bisa tenang tanpa melihatnya secara langsung. Rania. Sebuah suara familiar terdengar dari belakangnya. Rania gemetar dan berbalik tiba-tiba. Dev berdiri di pintu masuk menara, masih mengenakan jubah birunya, alisnya kini tampak lebih tenang, garis-garis emas di matanya samar-samar terlihat, menambah kesan misterius dan agungnya. Kakak Chen. Mata Rania memerah, dan ia memeluk Dev erat-erat. Dev dengan lembut memeluknya, merasakan kehangatan lembutnya dalam pelukannya, sebuah perasaan damai yang langka muncul dalam dirinya. Beberapa hari terakhir ini, ia telah bertempur di semua sisi, membunuh banyak orang, tangannya berlumuran darah. Hanya di sisi Rania ia dapat untuk sementara waktu menyingkirkan beban di pundaknya dan menjadi Dev yang sederhana seperti dulu. Maaf telah membuatmu khawatir, kata Dev lembut. Rania menggelengkan kepalanya, menatapnya. Selama kakak Chen kembali dengan selamat, itu saja yang penting. Ayah bilang kau telah menghancurkan jalan menuju surga, dan surga ke-13 akhirnya benar-benar bebas. Ya, bebas, Dev menatap ke kejauhan, akan tetapi, tantangan yang lebih besar menanti di depan. Hati Rania berdebar kencang. Kakak Chen, kau akan pergi ke surga ke-14, kan? Dev tidak menyembunyikan apapun, mengangguk. Aku harus pergi. Jiwa senior Musa perlu diselamatkan, dan bahaya tersembunyi di surga ke-13 belum sepenuhnya dihilangkan. Hanya dengan pergi ke surga ke-14 masalah ini dapat benar-benar diselesaikan. Rania terdiam lama sebelum berbisik, aku tahu aku tidak bisa menahanmu di sini. Kakak Chen adalah elang yang terbang melintasi 9 surga. Dunia surga ke-13 terlalu sempit untukmu. Ia mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi air mata namun tersenyum. Tapi tidak peduli seberapa tinggi atau jauh kakak Chen terbang, Rania akan selalu ada di sini menunggumu. Kota Abadi Giok akan selalu menjadi rumahmu. Hati Dev bergetar. Melihat wanita ini yang diam-diam telah memberikan begitu banyak untuknya, tanpa pernah meminta imbalan apapun, arus hangat mengalir melalui tubuhnya. Ia tiba-tiba membungkuk dan memeluk Rania. Ah! Rania berseru, kakak Chen, kau. Beberapa hari ke depan, aku tidak akan pergi kemanapun, aku hanya akan tinggal bersamamu. Dev berbisik di telinganya, bukankah kau bilang kota Dewa Giok adalah rumahku? Maka beberapa hari ke depan, biarkan aku benar-benar merasakan kehangatan rumah. Wajah cantik Rania memerah, ia membenamkan wajahnya di dada Dev, dan bergumam lembut, memem. Selama 7 hari berikutnya, Dev benar-benar melakukan apa yang dikatakannya, tidak mengurus urusan apapun, tetapi sepenuh hati menemani Rania. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, malam. Di kamar tidur Rania, lilin merah berkelap-kelip, dan aroma harum tercium. Rania, setelah selesai mandi, duduk di depan meja riasnya hanya mengenakan gaun tidur tipis dari kain kasa, dengan lembut menyisir rambut panjangnya. Di cermin, wajahnya seperti bunga persik, matanya seperti air mata air, sangat cantik. Dev datang dari belakang, mengambil sisir dari tangannya, dan dengan lembut menyisir rambutnya. Kakak Chen, apakah kau akan pergi besok? Tanya Rania lembut. Ya, Dev mengangguk, semua yang perlu dipersiapkan sudah selesai, kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Rania berbalik, memeluk pinggang Dev, dan menempelkan wajahnya ke wajah Dev, aku tahu. Aku hanya, tidak rela kau pergi. Dev meletakkan sisir, mengangkatnya, dan mendudukkannya di pangkuannya di samping tempat tidur. Rania berkata, tapi surga ke-14 sangat berbahaya, kakak Chen, kau harus kembali dengan selamat. Rania tidak meminta apapun selain keselamatanmu. Aku pastu, janji Dev, demi kamu, aku pasti akan kembali dengan selamat. Rania mendongak menatap wajah Dev yang teguh, hatinya dipenuhi kelembutan. Tiba-tiba ia mengulurkan tangan dan melonggarkan ikat pinggang Dev. Rania. Dev terkejut. Kakak Chen. Pipi Rania memerah, suaranya hampir tak terdengar, malam ini. Biarkan Rania menceritakan kisah yang bagus untukmu, dan jangan melakukan apapun. Ada apa? Tanya Dev. Bengkak sekali.
Rania selesai berbicara, lalu dengan malu-malu bersandar di pelukan Dev. Baiklah, mari kita bercerita. Dev memeluk Rania erat dan mulai mendengarkan ceritanya. Surga ke-14, Istana Dewa. Istana Dewa yang megah melayang puluhan ribu kaki di langit, ditopang oleh 9.999 pilar giok putih, masing-masing diukir dengan pola binatang ilahi yang tampak hidup. Awan keberuntungan berputar-putar di sekitar Istana Dewa, burung bangau terbang tinggi, dan jenderal-jenderal ilahi dengan baju besi emas berpatroli dari waktu ke waktu, aura mereka mengesankan. Di dalam aula utama, suasananya terasa berat. Gareth dan Georgina berlutut di depan aula, luka mereka telah sembuh, tetapi wajah mereka tetap pucat. Di atas, 12 tetua Istana Dewa duduk di kedua sisi, masing-masing memancarkan aura menakutkan dari Dewa Abadi sejati tingkat 9. Dan di atas singgasana emas di tengah duduk seorang pria parubaya yang mengenakan jubah dewa berwarna ungu keemasan. Wajah pria itu tampak bermartabat, matanya seolah menyimpan kilauan bintang. Dia tidak sengaja memancarkan aura apapun, tetapi hanya dengan duduk di sana, dia tampak menjadi pusat seluruh dunia. Pria ini tidak lain adalah Master Istana, Wisdom Sen, seorang ahli alam Dewa Abadi Agung. Tidak berguna. Seorang tetua berambut merah membanting tinjunya ke meja, menatap tajam Gareth dan temannya, dua dewa abadi sejati tingkat 7, yang membawa jimat penyegel ilahi, benar-benar dikalahkan oleh bocah tingkat rendah. Kalian bahkan kehilangan seorang yang mulia agung dan 300.000 prajurit dewa. Kalian telah benar-benar mempermalukan istana. Gareth menundukkan kepalanya, tetap diam, sementara Georgina menggertakkan giginya dan berkata, Tetua Hongyan, bukan kami yang tidak kompeten, tetapi Dev benar-benar aneh. Dia memiliki garis keturunan naga emas dan menggunakan kekuatan kekacauan. Kekuatan tempurnya jauh melampaui alamnya yang tampak. Garis keturunan naga emas. Tetua berambut putih lainnya mengerutkan kening. Ras naga emas telah punah selama puluhan ribu tahun. Bagaimana mungkin dia muncul di alam bawah? Benar sekali. Gareth mengangkat kepalanya. Murid ini sendiri menyaksikan dia berubah menjadi naga emas bercakar 5. Tekanan garis keturunannya begitu kuat sehingga bahkan garis keturunan Raja Dewa murid ini pun tertekan. Keriuhan meletus di aula. Garis keturunan naga emas, itu adalah garis keturunan tertinggi yang legendaris, bahkan lebih mulia daripada garis keturunan kerajaan para dewa. Jika itu benar, maka nilai Dev jauh melampaui sekadar menjadi pengkhianat di alam bawah. Master Istana akhirnya berbicara, suaranya tenang namun mengandung otoritas yang tak terbantahkan, kehancuran jalan surgawi dan hilangnya kendali atas surga ke-13 memang masalah serius. Tetapi tidak perlu panik berlebihan. Tatapannya menyapu kerumunan, surga ke-14 tidak sepenuhnya berada di bawah kendali Istana Dewa kita. Aula Dewa dan Kuil Dewa mengincar kita dengan penuh keserakahan, dan kekuatan-kekuatan kuno yang tertutup itu semuanya menunggu kita melakukan kesalahan. Jika kita mengirim sejumlah besar orang ke alam bawah sekarang, itu pasti akan menarik perhatian dari semua sisi, dan kita bahkan mungkin akan ditindas oleh Front Persatuan. Tetua Hongyan berkata dengan cemas, Tuan Istana, apakah kita akan membiarkan bocah itu pergi begitu saja? Dia membunuh seorang yang mulia agung dan menghancurkan jalan surgawi. Selain itu, dengan hancurnya jalan surgawi, kita tidak akan bisa mendapatkan sumber daya yang cukup. Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan Raja Dewa? Tentu saja kita tidak akan membiarkan bocah itu pergi. Master Istana berkata dengan tenang, tetapi kita perlu bermetodis. Di permukaan, kita dapat mengirim tim kecil ke alam bawah dengan dalih memburu pengkhianat, bertindak secara terbuka dan sah. Kilatan dingin muncul di matanya, namun, selama bertahun-tahun, istana kita telah memberikan sumber daya jauh lebih banyak daripada kuil dan aula, jadi kita tentu saja tidak perlu takut akan murka Raja Dewa. Tapi Master Istana, tetua berambut putih itu merenung, Dev itu memiliki darah naga emas dan kekuatan kekacauan. Bahkan jika kita mengirim tim kecil ke alam bawah, jika dia bersembunyi di antara pasukan iblis, akan sulit untuk membunuhnya. Wisdom Sen tersenyum tipis, siapa bilang kita akan membunuhnya sekarang? Semua orang terkejut. Kabar tentang kemunculan kembali garis keturunan naga emas akan segera menyebar ke seluruh surga ke-14, kata Wisdom Sen perlahan. Pada saat itu, bukan hanya istana kita yang akan tertarik. Meskipun klan naga emas telah punah, harta karun mereka, alam rahasia, dan warisan mereka. Semua ini adalah hal-hal yang akan menggoda bahkan para ahli alam Dewa Abadi Agung. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, kita hanya perlu mengipasi api dan menyebarkan berita. Tentu saja, berbagai kekuatan akan mengirim orang ke alam bawah. Sekuat apapun Dev, bisakah ia menahan keserakahan seluruh surga ke-14? Para tetua tiba-tiba mengerti dan berseru, Ketua Istana, itu brilian. Menggunakan pisau pinjaman untuk membunuh,
menuai keuntungan, brilian. Gareth dan Georgina saling bertukar pandang, keduanya melihat rasa dingin di mata masing-masing. Rencana Master Istana tidak hanya bertujuan untuk membunuh Dev tetapi juga untuk memeras setiap tetes nilai terakhir darinya. Bagaimana keadaan di Gunung Suci? Tanya Wisdom Sen. Tetua berambut putih itu buru-buru melaporkan, Ketua Istana, ke-8 altar di Gunung Suci telah selesai, dan sejumlah besar peziarah saat ini sedang dalam perjalanan. Bagus, sangat bagus. Wisdom Sen mengangguk, lalu menatap Gareth dan Georgina dan berkata, Gareth, Georgina, kalian seharusnya dihukum karena kegagalan misi ini. Namun, mengingat kalian membawa kembali informasi penting, kalian akan terbebas dari hukuman. Pergilah dan sembuhkan luka kalian. Setelah sembuh, kalian akan diberi misi baru. Terima kasih, Ketua Istana. Keduanya bersujud dan dengan hormat mundur. Melangkah keluar dari aula utama, Georgina akhirnya menghela napas lega. Punggungnya basah kuyup oleh keringat dingin. Kakak senior, Ketua Istana, dia ragu-ragu. Gareth menggelengkan kepalanya dan mengirimkan suaranya, pikiran Ketua Istana di luar pemahaman kita. Lakukan saja tugas kita. Adapun Dev, seseorang akan menanganinya. Keduanya berubah menjadi garis-garis cahaya dan menghilang ke kedalaman istana. Di perbatasan antara surga ke-13 dan ke-14, terbentang kehampaan yang kacau. Di sini, tidak ada bintang, tidak ada cahaya, hanya kegelapan tak berujung dan arus spasial yang kacau. Para kultivator alam dewa abadi sejati biasa yang melangkah ke tempat ini akan langsung tercabik-cabik. Namun saat ini, dua sosok bergerak maju dengan mantap di kehampaan. Mereka adalah Dev dan Luigi. Dev memegang gulungan tulang yang diberikan kepadanya oleh Mandaran Yu, mengikuti jalur yang tercatat di dalamnya, mencari celah tersembunyi di kehampaan yang kacau. Tuan Chen, fluktuasi spasial di depan sangat dahsyat. Mungkin ada bahaya, Luigi memperingatkan. Dev mengangguk, mengaktifkan mata kekacauan miliknya, dan melihat ke depan. Dalam penglihatan mata kekacauan, kehampaan yang sebelumnya kacau menjadi jelas. Banyak sekali celah spasial yang berjejer rapat seperti jaring laba-laba, salah satunya memancarkan cahaya keemasan samar, celah dua dunia, yang tercatat dalam lempengan tulang. Ketemu. Semangat Dev bangkit. Tetaplah dekat denganku. Ia melangkah ke celah emas itu terlebih dahulu, Luigi mengikutinya dari belakang. Begitu mereka memasuki celah itu, mereka merasa pusing, seolah-olah mereka adalah perahu kecil di tengah badai dahsyat. Area sekitarnya dipenuhi arus spasial yang bergejolak, masing-masing mengandung kekuatan mengerikan yang cukup untuk membunuh dewa abadi sejati tingkat 7. Dev membangun perisai kekacauan, melindungi mereka berdua di dalamnya. Perisai itu bergetar hebat akibat benturan arus yang bergejolak, tetapi akhirnya stabil. Setelah waktu yang tidak diketahui, secercah cahaya akhirnya muncul di depan. Hampir sampai. Dev mempercepat langkahnya, bergegas menuju cahaya itu. Boom! Seolah-olah melewati penghalang tak terlihat, pemandangan di depan mereka terbuka. Udara segar menerpa mereka, energi spiritual yang sangat padat menyebabkan setiap pori di tubuh mereka terbuka tanpa disadari. Melihat keluar, mereka melihat langit biru jernih dan awan putih yang melayang. Di bawahnya terbentang pegunungan yang tak berujung dan diberkati, dengan mata air spiritual dan air terjun di mana-mana, serta bunga-bunga eksotis dan tumbuhan langka yang tumbuh subur. Burung bangau dan makhluk mitos berjalan santai, menciptakan pemandangan kedamaian yang sempurna. Namun pemandangan yang paling menakjubkan ada di langit. 9 matahari besar menggantung tinggi, tersusun dalam formasi 9 istana, memancarkan cahaya hangat, namun tidak menyengat. Di antara matahari-matahari itu, bintang-bintang samar-samar terlihat berkelap-kelip, pemandangan menakjubkan matahari dan bulan bersinar bersamaan. Ini, surga ke-14, gumam Luigi, matanya dipenuhi kekaguman. Konsentrasi energi spiritual di sini setidaknya 10 kali lipat dari surga ke-13. Satu hari kultivasi di sini mungkin setara dengan 1 bulan kultivasi di surga ke-13. Dev menarik napas dalam-dalam, merasakan aktivitas kekuatan di dalam tubuhnya. Di sini, kekuatan kekacauan dan garis darah naga emasnya bersirkulasi lebih lancar, dan kekuatan mereka tampaknya juga meningkat. Memang, ini adalah dunia yang luas. Semangat bertarung berkilat di mata Dev. Kuil Dewa, Aula Dewa, Istana Dewa. Aku, Dev Chen, telah tiba. Ia menatap Luigi, mari kita cari tempat tinggal dulu dan kumpulkan informasi. Luigi mengangguk, ya. Menurut Tetua Mandaran, ada juga kultivator hantu yang tersebar di seluruh surga ke-14. Aku bisa mencoba menghubungi mereka. Keduanya berubah menjadi garis-garis cahaya dan terbang ke depan. Tak lama kemudian, sebuah gunung surgawi yang diselimuti kabut dan memancarkan energi abadi muncul di hadapan mereka. Ayo, mari kita lihat. Dev memimpin Luigi menuju gunung surgawi.
Ketika mereka sampai di kaki gunung, keduanya mendongak dan mendapati bahwa mereka tidak dapat melihat puncak gunung. Gunung ini sangat unik. Bentuknya tidak menyerupai gunung biasa, melainkan tampak seperti sengaja dipahat. Dari kejauhan, gunung itu menyerupai patung berbentuk manusia, meskipun fitur wajah dan tubuhnya tidak terlalu jelas, namun tetap dapat dikenali. Namun, Dev tidak yakin apakah itu pahatan atau alami. Lebih jauh lagi, mereka berdua melihat banyak kultivator menuju ke puncak gunung dari sekitarnya. Beberapa kultivator bahkan mengambil beberapa langkah, berlutut untuk beribadah, lalu bangkit untuk melanjutkan berjalan. Di kaki gunung terdapat sebuah plaza tempat banyak kultivator berkumpul. Tuan Chen, ada apa dengan orang-orang ini? Mereka jelas bisa terbang, tapi mengapa mereka semua berjalan dan mendaki seperti manusia biasa? Luigi benar-benar bingung. Mereka yang dapat tetap berada di surga ke-14 semuanya adalah kultivator di alam dewa abadi sejati. Jika para kultivator ini berada di dunia bawah, mereka akan menjadi dewa yang maha kuasa. Mereka dapat dengan mudah melompati gunung, namun orang-orang ini mendaki selangkah demi selangkah, membungkuk dan menyembah seperti manusia biasa. Hal ini membuat Luigi benar-benar bingung. Aku juga tidak tahu, tapi pasti ada sesuatu yang aneh tentang gunung ini. Mari kita lihat dan tanyakan pada seseorang, kata Dev. Luigi mengangguk dan mengikuti Dev menuju plaza. Dev dan Luigi menyembunyikan aura mereka dan berbaur dengan kerumunan peziarah. Para kultivator di sekitarnya memiliki berbagai penampilan, manusia, iblis, dan beberapa ras lain dengan aura unik. Sebagian besar berada di antara peringkat ketiga dan keenam dari alam dewa abadi sejati. Permisi, rekan Taois, kata Dev, menghentikan seorang pria tua berjubah biru. Saya baru di tempat ini dan tidak tahu asal-usul gunung ini. Mengapa kalian semua berjalan mendaki untuk beribadah? Pria tua itu mengamati Dev, memperhatikan pembawaannya yang luar biasa, dan dengan sopan menjawab, rekan Taois, Anda berasal dari luar kota, kan? Gunung ini disebut Gunung Suci. Konon, di dalamnya bersemayam jenazah seorang yang mulia suci kuno. Setiap 9 hari, cahaya suci turun dari gunung, dan mereka yang mandi dalam cahaya ini dapat memperoleh kesempatan untuk mencapai terobosan dalam kultivasi mereka. Seorang yang mulia suci kuno. Hati Dev bergetar. Yang mulia suci yang mana? Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Gunung Suci telah ada selama puluhan ribu tahun, dan para penjaganya semuanya adalah kultivator dewa. Mereka hanya mengatakan ini adalah yang mulia suci kuno, tetapi mereka tidak pernah mengungkapkan identitasnya. Namun, karena dijaga oleh ras dewa, pasti ada hubungannya dengan mereka. Begitu. Dev menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih. Setelah lelaki tua itu pergi, Luigi berbisik, Tuan Chen, aura gunung ini memang aneh. Aura ras dewa dan aura ras hantu saling terkait, jelas bukan tempat ibadah biasa. Selain itu, dia mengerutkan kening, aku merasakan bahwa aura ras hantu di gunung ini tidak tersebar, tetapi mengalir dalam pola teratur, seolah-olah sebuah formasi sedang beroperasi. Dev mengangguk, aku juga memperhatikannya. Selain itu, tampaknya ada aura samar berwarna merah darah di gunung ini. Keduanya mengikuti kerumunan orang perlahan mendaki gunung. Jalan menuju gunung berkelok-kelok, dengan pepohonan kuno menjulang di kedua sisinya, dan para kultivator dewa terlihat berpatroli dari waktu ke waktu. Para kultivator ini, yang mengenakan baju zirah emas, bersikap arogan dan meremehkan para peziarah, berperilaku kasar dan menuntut. Setelah berjalan sekitar 1 jam, jalan menuju gunung semakin curam, dan banyak kultivator tingkat kultivasi yang lebih rendah sudah terengah-engah. Mendaki tanpa menggunakan teknik peri, hanya mengandalkan kekuatan manusia biasa, memang melelahkan bagi banyak orang. Untungnya, Dev telah naik dari peringkat manusia biasa, jadi pendakian itu tidak berpengaruh padanya. Dev melihat sekeliling dan menyadari bahwa semakin tinggi ia mendaki, semakin dingin udaranya, dan semakin banyak kultivator tingkat dewa yang muncul. Ini bukan gunung suci. Ini lebih seperti penjara, pikir Dev sambil tersenyum dingin. Tuan Chen, jika kita terus mendaki seperti ini, kita mungkin tidak akan sampai ke puncak bahkan dalam sehari. Mengapa kita tidak terbang saja? Luigi menyarankan. Luigi belum pernah mendaki gunung dengan tubuh fana sebelumnya, jadi berjalan kaki terlalu melelahkan. Baiklah, tapi kita tidak bisa terbang ke sana secara terang-terangan. Kita harus lebih berhati-hati, kata Dev. Lagi pula, para peziarah harus mengikuti aturan. Jika Dev dan Luigi melanggar aturan dan terbang langsung ke puncak menggunakan teknik abadi, mereka pasti akan menarik perhatian. Keduanya menemukan tempat terpencil, menyembunyikan keberadaan mereka, dan menghilang seketika. Dalam sekejap mata, mereka sampai di lereng gunung. Jalan gunung dipenuhi berbagai peziarah,
masing-masing dengan tingkat kultivasi yang berbeda, tetapi semuanya dengan ekspresi khusyuk. Masing-masing memejamkan mata sedikit, tangan terkatup, dan mereka membungkuk setiap beberapa langkah. Dev dan Luigi melihat ke arah puncak, tetapi yang mereka lihat hanyalah hamparan kabut abadi yang luas. Puncak gunung itu tertutup kabut tebal. Kabut abadi yang pekat ini tampaknya tidak terbentuk secara alami. Sepertinya sengaja dibuat untuk mencegah siapapun melihat puncak gunung. Tuan Chen, saya merasakan aura klan hantu semakin kuat, seolah-olah berasal dari dalam gunung suci ini. Kata Luigi sambil mengerutkan kening. Mungkinkah ada juga kultivator klan hantu yang bersembunyi di dalam gunung suci ini? Dev juga agak bingung. Lagi pula, kota dunia bawah, yang dipenuhi anggota klan hantu, tersembunyi di dalam pegunungan 10.000 iblis di surga ke-13. Jika anggota klan hantu juga bersembunyi di dalam gunung suci ini, maka aura mereka pasti akan ada. Mungkin. Haruskah kita mengikuti aura itu untuk menyelidiki? Luigi menyarankan. Luigi cukup bersemangat saat ini. Jika mereka dapat menemukan klan hantu begitu cepat setelah tiba di surga ke-14, itu akan sangat fantastis. Karena kita bisa merasakan kehadiran klan hantu, mengapa klan dewa tidak bisa merasakannya? Mungkinkah ada semacam konspirasi di sini? Dev bertanya dengan hati-hati. Aura klan hantu tidak terlalu tersembunyi. Secara logis, jika ini adalah gunung suci klan dewa, anggota klan hantu yang bersembunyi di sini seharusnya sudah ditemukan sejak lama. Tapi sekarang, tampaknya para dewa tidak bereaksi sama sekali, yang tidak biasa. Benar, mengapa para dewa tidak bereaksi? Mereka menganggap kita, para hantu, sebagai duri dalam daging mereka. Luigi juga sangat bingung. Ayo, kita lanjutkan ke atas dan lihat-lihat. Dev memutuskan untuk melihat apa yang begitu istimewa tentang gunung suci ini terlebih dahulu. Keduanya terus terbang menuju puncak, sosok mereka diselimuti kabut abadi yang tebal. Namun begitu mereka memasuki kabut abadi, mereka langsung merasa kehilangan arah, tidak dapat membedakan arah, bahkan tidak tahu arah mana yang ke atas. Seolah-olah mereka berada dalam keadaan kacau, tanpa arah, tanpa depan atau belakang. Bahkan para kultivator di gunung pun sudah lama menghilang dari pandangan. Pantas saja para kultivator itu tidak terbang ke puncak, sepertinya kabut abadi ini ada hubungannya dengan itu. Kata Luigi. Jika mereka berjalan kaki, karena ada jalan setapak di bawah kaki mereka, meskipun kabut abadi tebal dan mereka tersesat, mereka masih bisa mengikuti jalan setapak gunung menuju puncak. Namun, terbang tanpa penanda jalan membuat mereka mudah tersesat. Ikuti aku, jangan tersesat. Dev sedikit memejamkan matanya lalu memperluas indera ilahinya hingga maksimal. Luigi mengikuti Dev, terus terbang menuju puncak gunung. Setelah naik ke ketinggian tertentu lagi, Dev dan Luigi berhenti bersamaan, sedikit kebingungan terlihat di mata mereka. Tuan Chen, apakah Anda menyadarinya? Tanya Luigi. Ya, aku menyadarinya. Aura ras dewa di sini sebenarnya bercampur dengan aura ras hantu, sehingga sulit dibedakan. Dev mengangguk dan berkata. Secara logis, aura dari dua ras yang berbeda seharusnya tidak mungkin menyatu. Bahkan jika seseorang mengolah teknik dari kedua ras tersebut, mustahil untuk menyatukan kedua aura hingga sejauh ini. Bersambung.